Susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran IPS, Program Studi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Materi pembelajarannya yaitu Perkembangan Manusia pada Masa Praaksara. Disusun oleh Fani Fitriani, Fasa Farhatus Solihah Putri, dan Vivi Husnul Khotimah. Dosen pengampu Dr. Andes Muhammad Mukhtar, MSI. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan perkembangan kehidupan manusia purba di Indonesia pada masa praaksara. 2. Siswa dapat mendeskripsikan alat-alat yang digunakan oleh manusia purba pada masa praaksara. 3. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari pembabakan kehidupan pada masa praaksara. Peta konsep. Sejarawan Sartono Kartodirjo dan Nugroho Noto Susanto membagi zaman praaksara menjadi 4 tahapan. 1. Masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. 2. Masa bercocok tanam dan beternak. 3. Masa megalitikum. Dan 4. Masa zaman logam. Pertama, yaitu masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini, mereka berpindah-pindah mencari daerah yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketergantungan hidup pada alam merupakan pokok kehidupan manusia purba zaman itu. Mereka berburu hewan liar dan mengumpulkan bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Pola ini disebut sebagai food gathering. Pada slide ini terdapat gambar kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada gambarnya terlihat ada sekelompok manusia purba yang sedang berburu hewan liar untuk dijadikan bahan makanan. Mereka masih menggunakan alat-alat yang sederhana dalam berburu. Kemudian ada gambar alat-alat yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. 1. Ada kapak perimbas untuk merimbas atau memotong kayu, menguliti binatang buruan, dan memecah tulang. Dapat dilihat gambar dari kapak perimbas. Bentuknya masih terlihat kasar. 2. Alat serti berfungsi sebagai pisau atau alat penusuk. Bentuknya lebih kecil dan lebih tajam serta lebih lonjong. Selanjutnya, yang ketiga yaitu alat dari tulang yang dibuat dari tulang hewan, tanduk, dan duri ikan pari. Digunakan untuk mata tombak untuk berburu. Dapat dilihat gambarnya, bentuknya runcing serta panjang. Kemudian, kapak genggam digunakan untuk membuat lubang pada tanah atau untuk memotong daging buruan. Tabel kehidupan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada zaman Paleolitikum, hasil-hasil kebudayaannya yaitu budaya Pacitan yang terdiri dari kapak penetak dan kapak perimbas. Kemudian budaya Ngandong yang terdiri dari alat-alat tulang dan tanduk serta alat-alat yang terbuat dari batu kecil. Cara hidup dan kemampuan membuat alat pada zaman Paleolitikum yaitu masa food gathering tahap awal, yaitu berburu, menangkap ikan, mengumpulkan keladi, ubi, dan buah-buahan hutan. Kemudian nomaden atau berpindah-pindah. Jenis manusia pendukung pada zaman Paleolitikum yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojokertensis, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Pada zaman Mesolitikum, hasil-hasil kebudayaannya yaitu budaya Bakwan Hoabin yang terdiri dari kapak Sumatera, kapak genggam, alat terbuat dari tulang, kapak pendek, dan batu serpi. Cara hidup dan kemampuan membuat alat pada masa Mesolitikum yaitu masa food gathering tingkat lanjut, semi-nomaden, Abristosoch, dan Kejoken Modinger. Jenis manusia pendukung pada zaman Mesolitikum yaitu Papua Melanozoik yang terdiri dari suku Papua dan suku Sakai. Yang kedua yaitu masa bercocok tanam dan beternak. Manusia purba Indonesia sudah memasuki masa bercocok tanam sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Terbukti dengan adanya penemuan gambar tanaman padi di Gua Ulu, Leang, Sulawesi Selatan.
Manusia purba pada masa bercocok tanam menciptakan alat-alat sederhana untuk menunjang kegiatan bercocok tanam. Teknik pembuatannya lebih maju. Kapak itu bentuknya sudah halus, diupam atau diasah, seperti kapak persegi atau beliung persegi. Pada slide ini terdapat gambar kehidupan pada masa bercocok tanam dan beternak, di mana pada gambar ini terlihat bahwa manusia purba sudah mulai mengenal tumbuh-tumbuhan. Mereka menanam tumbuh-tumbuhan, kemudian memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka sudah tidak lagi berpindah-pindah, tetapi sudah semi menetap, atau mereka sudah menyadari bahwa kehidupan yang berpindah-pindah tidak banyak memberikan keuntungan bagi mereka. Kemudian, ada alat-alat yang digunakan pada masa bercocok tanam dan beternak. 1. Kapak persegi, di mana terlihat pada gambar bentuknya yang berupa persegi panjang dan kapak ini sudah lebih halus. 2. Kapak lonjong, bentuknya agak lonjong dan lancip. 3. Alat-alat obsidian. Dan 4. Mata panah. Selanjutnya ada gerabah yang berbentuk seperti kendi yang terbuat dari tanah liat, dan juga ada perhiasan. Tabel kehidupan pada masa bercocok tanam dan beternak. Pada zaman Neolitikum, hasil-hasil kebudayaannya yaitu kapak lonjong, kapak persegi, kapak bahu, tembikar atau gerabah, dan perhiasan. Cara hidup dan kemampuan membuat alat pada zaman Neolitikum yaitu food producing, di mana mereka sudah bisa memproduksi makanan sendiri, tempat tinggal menetap, bercocok tanam, dan beternak. Jenis manusia pendukung yaitu Proto-Melayu, yang terdiri dari suku Nias, suku Toraja, suku Sasak, dan suku Dayak. Kemudian yang ketiga adalah masa Megalitikum. Istilah Megalitikum berasal dari bahasa Yunani. Mega artinya besar, litos artinya batu. Jadi, Megalitikum berarti kebudayaan batu besar. Sering juga disebut tradisi monolit karena pada umumnya dibuat dari batu besar yang utuh. Adanya kebudayaan megalitik terungkap dari penemuan bangunan-bangunan yang dibuat dari batu besar. Selain ini, terdapat gambar kehidupan pada masa Megalitikum, di mana pada gambar ini terlihat bahwa manusia purba sudah hidup berkelompok dan mendiami suatu bangunan yang terbuat dari batu. Mereka sudah mulai tinggal menetap dan sudah tidak berpindah-pindah. Alat-alat yang digunakan pada masa Megalitikum yaitu menhir, sebuah bangunan batu yang digunakan untuk pemujaan nenek moyang. Kemudian dolmen adalah meja batu yang di bawahnya digunakan sebagai tempat menyimpan mayat. Kemudian waruga, sarkofagus yaitu kubur batu yang berbentuk seperti peti. Kemudian punden berundak-undak. Tabel kehidupan pada masa Megalitikum. Pada zaman Megalitikum, hasil-hasil kebudayaannya yaitu kebudayaan Dongson yang terdiri dari menhir, dolmen, waruga, manik-manik, kubur batu, punden berundak-undak, dan arca. Cara hidup dan kemampuan membuat alat pada zaman Megalitikum yaitu food producing, tempat tinggal menetap, bercocok tanam, beternak, nelayan, membuat alat-alat dan gerabah, serta rumah panggung. Jenis manusia pendukung pada zaman Megalitikum yaitu Proto-Melayu 2000 sebelum Masehi yang terdiri dari suku Nias, suku Toraja, suku Sasak, dan suku Dayak. Dan yang keempat adalah masa zaman logam. Zaman logam adalah zaman di mana manusia sudah mengenal teknologi pertukangan secara sederhana. Pada masa ini, manusia mulai mengenal logam, perunggu, dan besi. Pengolahan logam memerlukan suatu tempat dan keahlian khusus. Tempat untuk mengolah logam dikenal dengan nama perundagian, dan orang yang ahli mengerjakan pertukangan logam disebut undagi. Inilah gambar kehidupan pada zaman logam atau masa perundagian.
di mana pada gambar ini terlihat bahwa manusia sudah mengenal teknologi pertukangan meskipun masih secara sederhana. Terlihat pada gambar ini bahwa manusia sudah memiliki kemampuan seperti memahat pada bangunan, alat yang digunakan pada masa perundagian, yaitu nekara dan moko, kapak corong atau kapak sepatu, arca perunggu, dan bejana perunggu. Pada gambar ini, jelas terlihat bahwa pada masa perundagian, manusia sudah banyak menggunakan barang-barang yang terbuat dari logam dan juga perunggu. Tabel kehidupan pada masa perundagian. Pada zaman logam atau perunggu, hasil-hasil kebudayaannya yaitu barang-barang perhiasan, manik-manik, bejana perunggu, candrasa, moko, kapak corong atau budaya dongson. Cara hidup dan kemampuan membuat alat pada zaman logam atau perunggu yaitu masa perundagian yang terdiri dari mengenal teknologi pertukangan, muncul daerah produsen dan daerah konsumen, dan timbul perdagangan barter. Jenis manusia pendukung pada zaman logam perunggu yaitu Deutero Melayu yang masuk ke Indonesia tahun 300 sebelum Masehi. Setelah mempelajari materi tentang perkembangan manusia pada masa praaksara, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video perkembangan manusia pada masa praaksara. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini, manusia purba hidupnya nomaden atau berpindah-pindah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka berburu dan mengumpulkan makanan atau disebut juga food gathering. Dalam video ini terlihat bahwa manusia purba sedang melakukan perburuan dengan menggunakan alat yang masih sederhana yaitu batu. Setelah mendapatkan hewan hasil buruannya, mereka belum mengenal sistem untuk mengolah makanan. Maka dari itu, biasanya manusia purba pada masa ini langsung memakan mentah-mentah hasil buruannya. Masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa ini, manusia purba sudah mulai mengenal tanaman, di mana mereka bercocok tanam atau menanam tanaman sendiri, kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka juga sudah mulai beternak atau memanfaatkan hewan-hewan untuk dikembangbiakan. Masa Megalitikum. Di sini terdapat peninggalan-peninggalan yang membuktikan kehidupan manusia pada masa Megalitikum, yaitu bangunan-bangunan yang terbuat dari batu besar. Yaitu bangunan berupa batu tunggal. Menhir atau tugu batu tunggal ada yang berkelompok, ada pula yang dibuat bersama bangunan lain seperti punden berundak-undak. Punden berundak-undak adalah bangunan dari batu yang tersusun secara bertingkat-tingkat. Fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Dolmen merupakan peti mayat berbentuk meja dari batu yang bagian atasnya dapat digunakan sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Ada kalanya di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat, agar mayat tersebut tidak dimakan oleh binatang buas. Maka kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Sarkofagus atau keranda batu adalah peti mayat terbuat dari batu. Bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup juga. Selanjutnya,
masa zaman logam, di mana manusia pada masa ini sudah tinggal menetap dengan mendirikan bangunan-bangunan. Mereka sudah mulai bekerja sama, melakukan barter, kemudian menggunakan alat-alat yang terbuat dari logam atau perunggu. Mereka juga sudah mengenal teknik pertukangan, memahat, mendirikan bangunan, dan juga hidup secara berdampingan. Rangkuman dari materi perkembangan kehidupan manusia pada masa praaksara yaitu perkembangan corak kehidupan masyarakat purba pada masa praaksara dapat dilihat dari cara mereka memenuhi kebutuhan pokok dan alat-alat yang dibuat dan digunakannya. Sejarawan Sartono Kartodirjo dan Nugroho Noto Susanto membagi zaman praaksara menjadi 4 tahapan. 1. Masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. 2. Masa bercocok tanam dan beternak atau food producing. 3. Masa megalitikum atau masa kebudayaan batu besar. Dan 4. Masa zaman logam. Dan yang terakhir terdapat soal evaluasi yang berjumlah 5 butir soal yang berbentuk esai. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri kehidupan masyarakat berburu dan berpindah-pindah. 2. Apa yang menyebabkan masyarakat berburu selalu berpindah-pindah tempat? 3. Apa gunanya api pada masyarakat praaksara? 4. Jelaskan upaya-upaya yang dilakukan manusia purba pada masa berburu dan meramu untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. 5. Kapan masa berburu dan meramu tingkat lanjut berlangsung? Dan sebutkan peralatan hidup yang dapat dijumpai pada masa bercocok tanam dan menetap. Tak ada gading yang tak retak. Maka dari itu, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video pembelajaran ini. Terima kasih. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know